Ieu jero mangku lanang istri sane disucikan, wayang mangku sane disucikan, para ketua majelis umat, ketua lembaga yang hormati, kalian Banjar, beserta umat Dharma yang hormati, para sisya yang sama berbahagia. Pertama-tama puji pangestun kare yang panjatkan kehadapan ide Sang Hyang Widi-Wasa karena berkah anugerahnya lah, anugerahnya lah, kita bisa berkumpul di pura ini untuk melaksanakan sujud bakti kita, melaksanakan persembahyangan dalam rangka Rina Saraswati. Ini seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika tak sayang maka tak boleh. Karena konsep ajaran agama Hindu kita yang tertinggi itu adalah cinta kasih. Jadi wajib saling kasih lan asuh. Nama tiang I Gede Redianta. Bisa dipanggil Gede, bisa dipanggil Redi. Kalau masih kepanjangan bisa panggil I saja. Nama panggilan itu pernah populer selama 3 tahun waktu masa-masa yang kuliah. Jadi panggilannya pendek saja, I. Bisa, tidak masalah. Enten yang lahir di Tandebura, berdekatan sama kampungnya Pak Ngade, sama Wayang Mangku, satu kampung. Kemudian sekarang yang tugas ngajar jadi guru agama itu di SMP Negeri 4 Kendari. Umat Dharma yang berdiri di sini tidak ada maksud untuk menggurui, yang murni ngaturang ayah, yang murni ngaturang ayah, perwakilan dari Badan Penyiaran Hindu Sulawesi Tenggara. Jadi pada kesempatan ini yang menyampaikan sedikit wacana Dharma tentang tata cara pelaksanaan Hari Raya Saraswati. Dia Umat Dharma jadi Saraswati berasal dari 2 kata, saras dan wati. Saras itu berarti sesuatu yang mengalir, seperti perkataan, ucapan, pengetahuan, kebijaksanaan. Dan wati itu artinya yang memiliki. Jadi Dewi Saraswati adalah manifestasi dari ide Sang Hyang Widi-Wasa sebagai pemilik kata-kata, sebagai pemilik pengetahuan yang suci, sebagai pemilik kebijaksanaan. Jadi hari ini kita merayakan wedalan dari Sang Hyang Haji Saraswati. Itu jatuhnya setiap 210 hari sekali. Tepatnya hari ini ya. Sanis Caru Manis Wuku Watu Gunung. Kenapa Wuku Watu Gunung? Kita ketahui bahwa Watu Gunung adalah wuku terakhir, wuku ke-30. Jadi filosofinya ilmu pengetahuan itu selalu kita butuhkan, selalu kita gunakan. Kita selalu belajar walaupun sampai di penghujung hayat kita, walaupun sampai di akhir hidup kita masih digunakan. Jadi tujuan Hari Raya Saraswati adalah memohon anugerah kepada Sang Hyang Haji Saraswati sebagai pemilik ilmu pengetahuan agar dianugerahkan jenane dan witngange, pengetahuan dan kebijaksanaan. Kemudian besok pada hari Minggu hari Tepaing Uku Sinte itu kita merayakan Hari Raya Banyu Binarum. Jadi setelah menerima ilmu pengetahuan, pada hari Minggunya kita melaksanakan penyucian secara lahir dan batin. Jadi ilmu pengetahuan itu dipengaruh atau disejukkan, dijadikan penyejuk untuk kemakmuran bersama, untuk kemakmuran kalayak banyak. Jadi ini dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5. Sloka 109. Adbir Gatrani Sudianti, Manah Sadena Sudianti, Widya Tapobyang Butatma, Budir Jenanena Sudianti. Jadi tubuh ini dibersihkan dengan air, kemudian pikiran dibersihkan atau disucikan dengan kebenaran. Atma yang dimaksud bukan sang Atma, tapi belenggu Atma. Yang membelenggu Atma seperti Maya, Awidya, itu dibersihkan dengan ilmu pengetahuan, dengan pelajaran suci dan tata brahma. Kemudian kecerdasan, budi, disucikan dengan pengetahuan yang benar atau kebijaksanaan. Jadi dalam sloka ini jelas sekali bahwa penyucian secara jasmani dilakukan menggunakan air.
Jadi kita pergi ke sumber-sumber mata air, ke sungai, ke laut, sumber-sumber mata air untuk menyucikan jasmani kita. Jadi yang dibersihkan tubuh ini, stula sarira, yang dibersihkan terutama adalah 9 lubang yang ada dalam diri kita. Jadi di muka tiang ini ada 5, telinga 2, lubang hidung 2, mata 2, mulut 1. Selebihnya ada 7 ya, selebihnya yang 2 yang tak sebutkan itu tempat rahasia itu. Jadi nanti dihitung sendiri ini yang dibersihkan. Kemudian secara batin, secara rohani, di situ dijelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu untuk menyucikan diri kita, untuk menyucikan belenggu-belenggu atman. Ibarat sinar matahari, bila tertutup awan, sinarnya tertutup awan untuk menembus yang namanya dunia ini, bukan sinarnya yang dibersihkan. Kita tahu bahwa sang atman itu maha suci, maha bersih, tidak terkotorkan. Jadi yang disucikan atau yang dibersihkan itu adalah belenggu-belenggu maya, kepalsuan atau hal-hal yang bersifat keduniawian yang melekat kepada sang atman. Jadi ibarat matahari yang digeser awannya agar sinarnya sampai ke dunia ini. Bukan sinar mataharinya yang dibersihkan. Kemudian hari Seninnya kita melaksanakan yang namanya Hari Raya Someribek. Itu jatuh pada hari Somepon, Uku Sinte. Jadi ilmu pengetahuan yang sudah disejukkan itu digunakan untuk meningkatkan kemakmuran diri sendiri, kemakmuran keluarga, kemudian kemakmuran nusa dan bangsa. Masih runtutan Hari Saraswati, hari Selasanya, Anggara Wage, kita melaksanakan namanya Hari Raya Sabung Mas. Jadi ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita dijadikan mas dalam diri kita untuk memuliakan diri kita. Untuk memuliakan diri kita menjadi mulia, menjadi berharga, agar berguna untuk kehidupan orang banyak. Selanjutnya hari Rabunya, Budo Kliwon, Uku Sinte, kita melaksanakan yang namanya Hari Raya Pager Putri. Jadi ilmu pengetahuan itu dijadikan atau diajarkan untuk meneguhkan serada kita, meneguhkan keyakinan kita, dijadikan pegangan hidup untuk menjalani kehidupan ini agar terhindar dari pengaruh maya dan awidya. Jadi ini runtutannya, hubungannya, filosofinya dengan ilmu pengetahuan. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaannya? Ini mungkin sudah kita ketahui bersama, anggap saja sebagai pemulangan kajian, bahwa Hari Raya Saraswati kita laksanakan itu hari ini mulai jam 5 subuh sampai jam 12 siang. Kenapa sampai jam 12 siang? Kenapa harus sampai jam 12 siang? Karena Payogan Sang Hyang Aji Saraswati, vibrasi kesuciannya mencapai puncak tertinggi itu pada saat jam 12 siang. Jadi alangkah baiknya perayaan Hari Raya Saraswati, sujud bakti kita laksanakan sebelum jam 12 siang. Kemudian selesai persembahyangan, kita lunas yang namanya Tirta Saraswati sama jero mangku. Tirta itu kita gunakan untuk sembahyang di soang-soang atau di rumah masing-masing, di sanggah merajanya masing-masing. Jadi sembahyangnya itu cukup dengan penyucian saja, baru dilanjutkan sama panca saramajing sembah. Kalau mulai dari awal lagi juga bisa, tidak masalah. Cuma bisa hanya penyucian saja, penyucian dari awal ya, baru langsung lanjut ke rumah sembah. Selesai itu baru kita menuju ke kamar suci atau tempat yang dikhususkan kita gunakan untuk memuja Sang Hyang Aji Saraswati. Di sana kita sudah kumpulkan yang namanya pustaka-pustaka suci. Kita sudah kumpulkan yang namanya buku-buku pelajaran suci. Kemudian segala hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan kita kumpulkan di suatu tempat. Kemudian diisi yang namanya Banten Saraswati. Dinyalahin dupa, dupanya disucikan dulu Om Puspa dan Kriya Nama Swaha, Om Anggarahmo Dipasraya Nama Swaha, bunganya Om Puspa dan Kriya Nama Swaha, ditancapin baru dikisisin situ sebanyak 5 kali. Yang dikisisin adalah bantennya sama pustaka-pustaka suci. Mantramnya Om Sang Saraswati Sweta Warnaya Nama, Om Bang Saraswati Rakta Warnaya Nama, Om Tang Saraswati Pita Warnaya Nama, Om Ang Saraswati Krisna Warnaya Nama,
Om Ing Saraswati Wisma Warnayana. Jadi penyucian ini yang digunakan adalah Pancaksara, Sabata Ai, Pancaksara dari Panca Dewata, Dewa Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, dan Siwa. Tujuannya adalah agar kita memperoleh anugerah berupa kesucian, berupa kekuatan, berupa kebijaksanaan, berupa kemurnian, dan peleburan malah. Jadi selesai diketisin, baru dilanjutkan sama sembah sebanyak 3 kali. Di atas ubun-ubun menggunakan bunga. Sembah yang pertama ditujukan kepada Sangyang Siwa Aditya. Mantramnya Om Aditya Siya Parangjotir, Rasa Teja Nama Sute, Sweta Pangkaja Mariaste, Baskarya Nama Sute. Om Raningsa Pramo Siwa Aditya Nama Sute. Jadi tujuannya kita meminta saksi kepada Sangyang Siwa Aditya agar menjadi saksi, agar hadir dalam persembahyangannya kita, dalam pemujaan kita, sujud bakti kita kepada Sangyang Aji Saraswati. Selanjutnya baru memohon peleburan mala ditujukan kepada Tri Purusa. Mantramnya Om Pancaksara Mahavirtam, Papakoti Sahasranam, Agadam Bawah Segara, Om Namah Shivaya. Jadi pembersihan dengan Pancaksara, peleburan mala. Peleburan mala atau kekotoran yang ada dalam diri kita. Kekotoran itu biasa disebut dengan dasa mala dasa. Setelah itu baru pemujaan kepada Sangyang Aji Saraswati. Yang dia mencontohkan salah satu mantramnya saja, karena mantram tujuan kepada Sangyang Aji Saraswati ada banyak. Om Saraswati Namastubhyam, Parade Kamarupini, Sidirastu Karisyami, Sidir Bapantu misalnya. Jadi yang dipuja adalah Sangyang Aji Saraswati, yang dimohon adalah kekuatan. Kekuatan itu berupa pengetahuan dan kebijaksanaan. Setelah selesai pemujaan itu, baru kita mengetis Nunasirta. Kita yang tadi kita ambil di pura, yang kita tunas di pura, itu dipakai untuk sembahyang di jeruan masing-masing, di sanggar masing-masing. Baru dipakai untuk mengetis nanti di pas kita mengaturang bakti hadapan Sangyang Aji Saraswati. Mengetis 3 kali. Ini sama ya kayak Nunasirta di pura, sama. Mengetis 3 kali. Mantramnya Om Buddha Maha Toya Ya Nama Swaha, Om Dharma Maha Pawitra Ya Nama Swaha, Om Sangyang Maha Kirta Ya Nama Swaha. Kemudian diminum atau ditunas sebanyak 3 kali. Om Brahma Pawaka, Om Wisnu Merta, Om Iswara Janana. Baru diraukan sebanyak 3 kali. Jadi sama kayak persembahyangan, bukan mengetis, diminum, ditunas, baru mengetis lagi. Tapi mengetis, simbol pembersihan pikiran, baru ditunas, simbol pembersihan perkataan, baru diraukan di muka sampai ke belakang, simbol pembersihan dari perbuatan. Itu mantramnya yang diraukan Om Siwa Sampurna Ya Nama Swaha, Om Sada Siwa Paripurna Ya Nama Swaha, Om Parama Siwa Suksema Ya Nama Swaha, Om Santi Santi Santi. Puput, selesai menasirkannya. Kalau terlalu panjang bisa gunakan mantram yang lebih pendek. Sama kayak di persembahyangan bisa gunakan mantram menasirkan yang lebih pendek. Om Pratamu Suda untuk diketis, mengetis. Kemudian pas diminum Om Dwitya Suda, baru yang diraukan Om Tritya Suda, baru Om Kesama Sampurna Ya Nama Swaha. Artinya Om Yang Widi, semoga kita yang diketiskan kepada hamba, yang hamba terima ini membersihkan pikiran hamba. Kemudian yang hamba minum membersihkan perkataan hamba. Yang diraukan membersihkan perbuatan hamba. Semoga semua menjadi lebih bersih. Nika. Pendek nika. Om Pratama Suda, Dwitya Suda, Tritya Suda, Om Sudam Sudam Wariastu. Semoga semuanya menjadi lebih bersih dan suci. Selesai Nunasirta baru dilanjutkan dengan Nunas Surudan atau lebahan atau apa yang ada dalam bantal Saraswati itu kita tunas. Ditunas dimakan ya, dihajang. Yang ditunas itu yang dari jaja suci atau dari kue beras yang berbentuk cecek, sama omkar. Itu yang ditunas. Tujuannya itu agar kita
memperoleh atau menerima wiguna dari Brahman, dari Sang Hyang Haji Saraswati, berupa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Itu ditunas. Kenapa bentuknya cecek? Ini ada filosofinya. Karena cecek itu dianggap sebagai, secara spiritual, dianggap sebagai binatang magis yang mampu menangkap getaran-getaran. Jadi kalau ada orang bicara, ada lagunya itu, kalau tidak ada suara cecek berarti bohong. Sama kayak kita memantra, ditangkap getarannya berarti kita sungguh-sungguh memantra. Kalau ceceknya bersuara, itu berdasarkan spiritual. Kemudian dalam bahasa Jawa kuno, cecek juga berarti tanda titik. Jadi tanda titik itu awal dari semua ilmu pengetahuan. Tidak ada garis, tidak ada angka, tidak ada huruf, lalu tidak ada angka, titik. Tidak ada tanda titik. Kemudian paragraf tidak berakhir kalau tidak ada tanda titik. Jadi itu maknanya bahwa pengetahuan itu kita butuhkan di awal sampai di akhir hidup kita. Long life education. Belajar itu seumur hidup. Entar guys, selesai kita menerima yang namanya surudan dari Sang Hyang Haji Saraswati berupa kue beras itu, kita aturkan yang namanya pengaksamo. Om kesamo-samo Mahadewa Sarvahingkara Mamuja Sarwa Prayabya Palesiwa Sadesiwa Om kesamo sampurna yang nama soal, untuk memuput yang namanya pemujaan kita ke hadapan Sang Hyang Haji Saraswati. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak dapat canang Saraswati? Bikin nggak bisa, beli juga nggak dapat. Apakah bisa menggunakan canang yang lain? Jawabannya bisa saja. Karena dijelaskan dalam Kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Patrang puspam palam toyang, yome bhakya pariyasati. Tat aham bhaktyu paritam, asnami parayatat mana. Jadi siapapun yang sujud kepada Tuhan dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, kemudian sebiji buah-buahan dan seteguk air, akan diterima sebagai persembahan orang yang berhati suci. Jadi bisa dengan canang sari saja bisa. Tapi ingat, sebagai pemeluk ajaran Bhakti Marga dan Karma Marga, proses pemujaan kita menunjukkan cinta kasih kita ke hadapan Sang Hyang Widi yang dinilai adalah usaha baktinya kita. Boleh dilakukan kalau memang betul-betul tidak ada. Tidak dapat, tapi kalau masih bisa dapat, usahakan menggunakan bantal Saraswati. Kemudian bagaimana dengan mantranya? Kita tahu bahwa Sang Hyang Widi itu mengerti semua bahasa. Jadi kalau tidak bisa mantranya, belum hafal, bisa dicatat dulu. Sambil membaca, memantra tidak masalah. Tidak masalah, sambil membaca, memantramnya. Kemudian kalau itu pun tidak bisa, apakah bisa menggunakan bahasa sendiri? Bisa. Dengan bahasa ibu bisa. Nggih pukulun Sang Hyang Haji Saraswati, ini mangkin Raina Saraswati yang aturan sujud dan bakti. Nah, yang aturan sujud dan bakti, aturan Banten Saraswati, suantene demogi yang sekeluarga selamat, rahayu, topolohin jenane, pengetahuan, wisnane, kebijaksanaan. Bisa pakai bahasa ibu. Tapi perlu diingat, pada saat kita melaksanakan bakti kepada Sang Hyang Haji Saraswati, pas yang di suang-suang itu bukan dilakukan sama ibunya saja atau bapaknya saja. Jadi semua melaksanakan, semua melakukan sembah. Karena yang memerlukan yang namanya ilmu pengetahuan bukan hanya orang tua kita, tapi diperlukan sama semua umat. Jadi yang sintetis saja, cukup bapaknya kah, ibunya. Untuk sembahnya dilaksanakan secara bersama-sama, kemudian lunasnya juga secara bersama-sama. Satu lagi yang di Matan Saraswati itu ada yang namanya daun beringin yang dilipat itu disumpangkan ya. Wujud kita menerima anugerah berupa wiguna Brahman. Perlu diingat masalah mantram tadi, bahwa mantram itu memiliki kekuatan magis, kekuatan suci spiritual untuk memusatkan pikiran kita, untuk menyatukan kita dengan Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi lebih bagus menggunakan yang namanya mantra. Sama halnya kita menyimpan sebuah air itu yang satunya tidak diisikan mantra, yang satunya kita ucapkan mantra, Gayatri mantra sebanyak 108 kali. Air itu lebih menyembuhkan dari air yang tidak diisi dengan mantra. Itu ada penelitiannya. Jadi partikel air itu berubah karena kekuatan suatu mantra.
Jadi itu pentingnya mantra. Alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menggunakan mantra dalam suatu pemujaan. Tetapi tidak keliru juga kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Jadi kalau menggunakan mantra harus kita tahu juga maknanya apa. Oke, sampuniga saja biar tidak terlalu lama, karena kita masih ada pembayangan di rumah masing-masing, ada pemujaan rumah masing-masing. Yang Nuna Sampuro, apabila ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, kemudian ada etika yang salah dalam penyampaian dalam wacana ini, yang tutup dengan 2 buah pantun pendek. Buah mangga, buah mengkudu, kita bangga beragama Hindu. Pak kalian menjalan ke Pasir. Sekian dan terima kasih. Yang tidak untuk orang tangan. Oh, ganti. Gitu.